Baik, baik minasan konnichiwa. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai blok ke-6. Ah, sumimasen, blok ke-7 ya maksudnya. Oke, blok ke-7 terkait dengan kajian kesusastraan Jepang. Mata kuliahnya kajian kesusastraan Jepang. Yang akan kita bahas di sini adalah mengenai kajian lirik lagu Jepang. Nah, minasan kan sudah belajar ya bagaimana cara mengkaji yang pertama yaitu karya sastra dalam bentuk teks. Fiksi ya, fiksi dalam bentuk teks atau narasi atau prosa. Kemudian yang kedua, pada minggu lalu, pertemuan blog sebelumnya kita sudah belajar mengenai bagaimana cara mengkaji eh, lagu, bagaimana cara kita mengkaji produk sastra atau karya sastra dalam bentuk audiovisual. Ya, contohnya ada eh, apa namanya film anime. Nah, pada kesempatan ini, pada blok ke-7, kita akan belajar bagaimana cara kita ya, kita akan belajar bagaimana cara kita mengkaji lirik lagu ya. Sebenarnya sama puisi ya, puisi sama lirik lagu, tetapi karena apa namanya, eh, kayaknya lebih banyak lirik lagu ya sekarang yang dikaji, jadi saya langsung ke lirik lagu saja. Nah, di sini saya sudah memberikan contoh lagunya Memories ya, lagu eh, soundtracknya dari One Piece. Nah, cara kita mengkaji, sebenarnya saya kalau lirik lagu itu bisa dikaji dengan teori apa, atau dengan bagaimana, atau apa yang bisa kita lakukan, atau apa yang mau kita cari dalam kajian lirik lagu Jepang. Sebenarnya kalau kita mau membahas tentang lirik lagu atau puisi, ada dua teori ya, ada dua teori yang paling sering digunakan, yaitu mungkin Nasa sudah lihat ya di pertemuan minggu lalu yang saya sudah rekamkan, ada yang namanya stilistika dan semiotika. Stilistika adalah teori mengenai gaya bahasa, sedangkan semiotika adalah teori mengenai simbol. Nah, teori semiotika dan teori stilistika ini sangat sering dipakai dalam mengkaji sebuah lagu. Ya, berarti otomatis kalau stilistika tentang gaya bahasa yang akan diperlihatkan atau yang akan dikaji dalam sebuah lirik lagu adalah kita mencari gaya bahasa atau kita sebut juga majas ya, atau juga bisa kita mencari diksi atau pilihan kata. Lalu kemudian kayak kalau simbol semiotika berarti kita meneliti mengenai simbol ya, simbol-simbol dalam sebuah lirik lagu. Nah, simbolnya seperti apa, Sensei? Nah, simbolnya ya berarti berasal dari kata-kata atau diksi ya, diksi-diksi yang ada di dalam sebuah lirik lagu. Nah, yang pertama Minasang harus siapkan dalam mengkaji lirik lagu adalah Minasang harus mencari draft liriknya ya. Jadi lirik dari awal lagu sampai akhir jangan sampai ada yang terpisah atau jangan sampai ada yang tidak ter apa namanya tidak terlihat gitu ya. Jadi semuanya harus penuh, harus apa namanya harus komplit ya. Jadi lirik dalam bahasa Jepangnya ya Minasang. Karena kalau kita nanti mau meneliti lirik lagu, kalau kita tidak berasal dari Jepangnya, kita akan kesusahan karena banyak idiom yang atau banyak kata dalam bahasa Jepang itu yang setelah diterjemahkan itu ternyata maknanya tidak benar-benar 100% sama gitu. Jadi kita tetap harus menggunakan lirik asli dalam bahasa Jepangnya. Kemudian Minasal juga harus mencari terjemahannya. Ya, jadi mungkin enak ya kalau ya enak sih kalau lagu-lagunya ini lagu-lagu yang populer, terjemahannya sudah banyak. Tapi kalau lagu-lagu yang masih mungkin belum populer ya, lagu-lagu lama mungkin ya, terjemahannya bagaimana Sensei? Nah, kita harus terjemahkan sendiri atau Minasang bisa mencari ahli penerjemah ya, atau ahli terjemahan atau penerjemah seperti itu. Ya, jadi ini yang harus Minasang lakukan dahulu, yaitu mencari liriknya secara apa namanya lengkap, kemudian terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian yang Minasang bisa lakukan adalah, nah, semua tergantung ya, semua tergantung teori yang mau Minasang pakai yang apa. Tapi di sini saya menggunakan teori yang simpel, yang bisa digunakan oleh semuanya,
yaitu mengenai analisis isi lagu, makna ya, makna dan pesan lagu. Nah, tetapi untuk bisa mendapatkan makna dan lagu, kita harus bisa mencari diksinya dulu ya, diksi dan gaya bahasa. Tapi gaya bahasa ini saya tidak cantumkan, yang saya di sini masukkan hanya yang diksi ya, diksi. Nah, misalkan contohnya seperti ini, Menasang. Ini kita kaji, biasanya analisis itu akan mudah per baris ya. Tetapi ini saya buatkan contohnya melalui per bait agar mudah dan lebih ringkas. Ya, jadi Minasang langsung potong-potong per baitnya. Jadi satu lagu itu berapa bait, lalu kita analisis. Nah, langkah yang pertama yang harus Minasang lakukan adalah mencari diksi atau kosakata-kosakata yang menjadi apa ya, yang menarik, kosakata-kosakata yang menarik. Misalnya di sini ada kata jizu, ya, tak, ya. Di sini ada kata jizu, ya. Nah, ini peta harta karun, ya. Nah, peta harta karun ini kan sesuatu diksi ya. Nah, ini kita bold ya, kita tandai, misalkan di sini ya. Oh, ini sudah di bold ya. Nah, ini sudah saya bold. Nah, terus di sini juga ada basho. Nah, kalau Minasang kesulitan dalam bahasa Jepangnya, Minasang bisa sandingkan sama bahasa Indonesianya. Jadi misalkan dilihat dulu terjemahannya, kira-kira mana nih kata-kata yang apa namanya yang kurang familiar atau yang mengandung makna ganda atau mengandung makna tidak sebenarnya atau dalam linguistik makna ini ya apa ada makna konotasinya ya seperti apa gitu. Nah, setelah itu kita bisa memaknai isi dari lirik lagu ini apa. Kalau kita sudah bisa menemukan apa namanya diksi-diksinya. Nah, ini ya maknanya seperti ini. Nah, ini juga terus ya, bait kedua juga sama, maknanya apa. Jadi kita akan melihat judul lagu Memoris ini sebenarnya punya makna yang seperti apa sih. Ternyata dalam bait satu, bait pertama, di sini aku ini adalah tokoh dalam lirik lagu tersebut, ya. Ya, di sini maknanya teringat apa yang pernah menjadi impiannya pada saat itu, namun ia ragu dengan apa yang ia impikan. Apakah akan terwujud atau tidak? Nah, tokoh aku selalu mencari tempat agar ia bebas bisa melakukan apapun yang ia mau tanpa ada keraguan atau halangan dari siapapun untuk mewujudkan apa yang telah ia cita-citakan. Jadi sebenarnya lagu Memoris ini kalau dari judul kan hanya menggambarkan tentang memoris ya, tentang memori, tentang kenangan. Tetapi kita bisa dengan kajian lirik lagu, kita bisa melihat ternyata makna yang lebih dalam lagi atau kalau kita sebut dalam sastra itu hidden meaning-nya itu apa gitu. Ya, ini baru satu bait pertama. Nah, nanti bait-bait keduanya juga sama ya. Ini Minasang cari ya, cari kata-kata entah itu dalam maksudnya fungsi linguistiknya itu entah itu dalam bentuk maksudnya dalam kelas katanya itu verba, tidak harus ini ya, tidak harus apa namanya? Tidak harus kata benda ya. Jadi kata kerja juga bisa. Tapi memang kata-kata memang kata kata benda. Tapi yang lainnya pun juga sama. Nah, misalkan di sini yang mau dibahas mengenai kata hokori. Ya, hokori itu maksudnya apa sih? Namun sekarang hari-hariku penuh dengan debu. Nah, debu yang dimaksud di sini itu apa? Maksud dari makna dari kata debu itu apa? Terus di bawah juga ada ya, jikang ya, menyerahkan semuanya pada sang waktu. Nah, sang waktu itu siapa sih? Apa yang diserahkan sih? Nah, itu dimaknai. Nah, ternyata maknanya keadaan yang telah dihadapi tokoh aku saat dewasa ternyata tak semenyenangkan apa yang ia pikirkan saat kecil. Banyak sekali masalah, rintangan, kesedihan, tantangan yang harus dilewati dalam kehidupan yang dewasa ini. Ia merasa berbeda dengan dirinya yang dahulu, yang penuh semangat dan ambisi untuk meraih impiannya. Kini, tokoh aku hanya menjalani hari-harinya tanpa ambisi dan menyerahkan semuanya pada sang waktu. Jadi, menyerahkan pada sang waktu itu, ya itu orang yang sudah tidak punya ambisi, tidak punya tujuan, tidak punya eh, apa ya, nggak punya target lah dalam hidupnya. Pasrah, intinya pasrah. Nah, ini bait ketiga juga sama, ya sekai, moshimo sekai, sekai ga kawaru no nara, ya seandainya dunia berubah. Nah, dunia seperti apa yang berubah kayak gitu. Ya, maknanya apa? Terus yang keempat juga sama ya, bait keempat, bait kelima, maknanya apa? Sampai bait keenam ya ini banyak sekali.
Nah, lalu kita simpulkan ya. Kita bisa simpulkan maknanya ya. Lagi-lagi ya, Minasang, ini saya gunakan contoh yang paling simpel dalam mengkaji lirik lagu. Karena setiap apa namanya jenis apa setiap teori itu punya punya teorinya, maksudnya punya cara cara menganalisisnya sendiri-sendiri. Apalagi semiotika. Berarti kalau semiotika itu contohnya semiotika itu apa sih Sensei? Misalkan contohnya simbol budaya ya. Simbol budaya dalam lirik lagunya apa? Misalkan seperti itu. Nah, di sini ternyata dari analisis 6 bait dalam lirik lagu Memories ini dapat disimpulkan bahwa lagu ini tentang seseorang yang beranjak dewasa dan menemukan fakta bahwa dunia orang dewasa tak seindah yang dibayangkan. Banyak halangan dan rintangan, berbagai perasaan campur aduk dalam menjalani kehidupan saat-saat dewasa. Impian yang diimpikan masa kecil ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Jadi perlahan semua impian masa-masa kecil pudar ditelan getirnya hidup seiring berjalannya waktu. Tak jarang justru tujuan dan realitalah yang terjadi alias tidak sesuai harapan, ya, tidak sesuai impiannya. Karena itu, kadang sebagai orang dewasa kita merindukan kenangan masa kecil kita yang penuh dengan warna, impian, harapan, keceriaan, gitu ya. Jadi lagu Memories ini ternyata setelah dikaji lebih dalam, tidak hanya membahas tentang kenangan ya, tetapi bagaimana orang tersebut melihat perbedaan dari masa kecil dan masa yang lebih dewasa dan tidak hanya tentang apa yang dirasakan apa yang dirindukan, tetapi lebih dari itu ternyata ya ini juga berhubungan dengan bagaimana seseorang itu bisa survive, bisa memperjuangkan hidup kayak gitu. Makanya kadang-kadang kita sering ini ya, Minasang sering merasakan, aduh kenapa aku nggak boleh jadi anak kecil lagi, aduh kangen dulu deh waktu kecil, waktu masih kecil belum mikir apa-apa, belum seberat orang dewasa. Jadi dalam lagu tersebut ternyata kita juga akan melihat bagaimana manusia itu berkembang ya, bagaimana manusia itu bertumbuh. Ternyata banyak kok orang atau manusia itu yang belum siap dengan menjadi dewasa. Ya, ternyata menjadi dewasa itu sulit. Nah, menjadi dewasa itu sulit itu karena apa? Karena sebenarnya kalau kita lihat dalam lirik lagu ini, karena manusia itu terlalu terlelap dalam mimpinya tanpa melihat realita yang ada. Nah, realita itu padahal sebenarnya ya yang kita jalankan sehari-hari. Tetapi mimpi itu juga tidak salah gitu loh ya. Mimpi itu tidak salah karena mimpi itu juga akan memacu kita untuk bisa berkembang, untuk bisa menjadi orang yang lebih dari yang sebelumnya gitu. Jadi nggak ada yang salah sama mimpi sebenarnya. Tapi kalau kita mau melihat lagi, ternyata kita tidak cuma hanya sekedar bermimpi, tapi kita juga harus berusaha untuk bisa mengetahui realita hidup itu seperti apa. Nah, seperti itulah kira-kira. Kemudian di sini saya juga buatkan contoh ya mengenai pesan ya. Jadi sebenarnya dari eh, ini ya apa namanya eh, dari lirik lagu tadi, kalau sudah kita punya maknanya ya, sudah kita lihat maknanya seperti apa. Nah, kita kembali lagi ke hakikat dari puisi atau lirik lagu ya. Puisi atau lirik lagu itu bersifat memadatkan, beda sama prosa atau narasi yang bersifat menguraikan atau membangun. Kalau cerita pendek ya, kalau cerita pendek kita yang sudah kita urai, yang sudah diurai oleh penulis itu bagaimana cara kita menganalisis, bagaimana cara kita mendapatkan sesuatu dari uraian-uraian yang diurai atau bagaimana cara kita membongkar sebuah bangunan ya karena bangunan tersebut kan sudah terurai diuraikan lah ya seperti itu lah berbeda dengan puisi kalau puisi berarti kita karena dipadatkan berarti tujuan kita bukan menguraikan tetapi bagaimana apa yang kita bisa ambil dari sesuatu benda yang padat ya puisi itu kan sederhana ya dibandingkan dengan film dibandingkan dengan apa namanya dibandingkan dengan naskah cerpen atau novel, puisi itu kan jauh lebih sederhana. Satu novel bisa beratus halaman karena diuraikan, ya sifatnya diuraikan. Tapi puisi berbeda. Puisi itu dipadatkan gitu loh. Nah, kita sebagai peneliti, sebagai orang yang belajar sastra, kita mencari tahu kenapa itu dipadatkan. Jadi kita melihat
apa sih yang mau dipadatkan itu apa. Nah, itu melalui pesan ya, atau kalau dalam cerpen atau film kita sebut dengan istilah dalam dunia fiksi ya, dunia fiksi narasi kita sebut dengan amanat. Nah, pesan dalam lirik lagu Memoris ternyata ada dua. Yang pertama di sini adalah pesan kepada generasi muda. Yang kedua adalah lirik lagu Memoris ini juga untuk mengatasi luka batin atau inner child. Ya, jadi yang pertama, sebagai generasi muda, kita lebih waspada dalam mengambil sebuah keputusan. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri atas kelemahan yang ada dalam diri kita. Jadi dalam lirik lagu ini kita sebenarnya pengarang atau penulis lagu itu memperlihatkan ke kita, kalau kita sudah tahu bahwa apa yang ada di dunia atau apa yang ada di dunia orang dewasa itu semenakutkan itu, ya kita nggak boleh blaming ourselves gitu loh. Kita nggak boleh memblame diri kita sendiri gitu loh. Life must go on gitu kan. Jadi uh, hidup itu kan terus berjalan. Kalau kita menyerah atau kita takut untuk menjalani hidup itu, ya kita nggak akan bisa apa namanya nggak bisa berjalan. Hidupnya akan tertunda dan ya itu tadi ya ujung-ujungnya mentalnya sudah tidak kuat, kita akan merasakan stres berat yang akhirnya ujung-ujungnya ke penyimpangan mental ya sakit ya psikis kita sakit seperti itu sampai ya kita temukan di zaman sekarang ya banyak orang yang melakukan bunuh diri seperti itu. Ini juga karena hal-hal yang sepele sebenarnya Minasa. Jadi bunuh diri itu yaitu merasa dikucilkan, merasa yang jelas yaitu tadi apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi realita itu sebenarnya yang membunuh kita, yang membunuh karakter kita itu adalah realita gitu loh. Makanya kita juga tidak boleh ter apa ya terombang-ambing atau terlena dengan yang namanya ekspektasi gitu ya. Itu reminder untuk siapapun sih, bukan untuk Minasang saja, untuk saya juga gitu ya. Jadi apa yang kita harapkan ya terkadang tidak sesuai harapan gitu ya. Dan itu yang malah membunuh kita, yang membunuh pikiran kita, yang membunuh mimpi kita, yang membunuh realita kita gitu loh. Jadi bermimpi boleh-boleh saja, tapi kita juga harus tahu jalan yang akan kita tempuh itu seperti apa. Dan kalau sudah ternyata kita sudah merasa bersalah atau ada yang salah ya, ada yang salah, kita nggak boleh menyerah begitu saja karena life must go on gitu ya. Kita harus bisa memperbaiki apa yang salah dalam dalam perjalanan hidup kita. Yang kedua mengenai luka batin ya inner child. Karena tadi saya melihat dalam lirik lagu ini yang dibahas mengenai apa namanya eh, dunia masa kecil ya. Jadi saya mau melihat sebenarnya apa yang kita lakukan sekarang merupakan eh, bentuk dari apa yang kita buat gitu ya. Jadi apa yang kita tanam ya itu akan kita semai gitu ya. Maksudnya ada hubungan sebab akibat gitu. Jadi masa kecil kita seperti apa itulah yang membentuk karakter kita di masa mendatang ya. Kita kecil itu bagaimana, lingkungan masa kecil kita seperti apa, itulah yang membentuk kita menjadi orang yang hidup di masa mendatang. Intinya seperti itu. Ya, jadi em, sebenarnya lagu ini tidak hanya diperuntukkan kepada kita sebagai seorang individu ya, maksudnya sebagai individu yang mengalami luka batin, tetapi juga lagu ini juga sebenarnya bisa didengarkan atau bisa dipahami kepada banyak orang tua gitu loh. Ya, jadi banyak sebenarnya sastra itu seperti harta karun Minasang. Jadi eh, kadang-kadang kita nyanyi ya, kita suka menyanyi, kita suka nonton film tanpa tahu isi dari film atau tanpa tahu isi lagu dari karya tersebut. Ya, apalagi lirik lagu kan, wah yang penting enak nih nadanya, yang penting ini lagunya populer. Tapi sebenarnya dalam lirik lagu itu menyimpan banyak kekayaan. Nah, fungsi kita atau tugas kita sebagai seorang yang mempelajari sastra, kita bisa lebih apa ya, Minasang, lebih membuka lagi, menganalisis, mengkaji lebih dalam lagi dan menemukan hidden meaning gitu loh. Nah, hidden meaning itu yang nanti kita akan pakai untuk mengedukasi orang gitu loh atau untuk apa ya lebih aware lagi gitu setidaknya mungkin orang lain belum aware tapi kita sendiri lebih aware terhadap gaya hidup
lebih aware terhadap kesehatan mental, lebih aware terhadap hubungan keluarga, lebih aware terhadap eh, permasalahan-permasalahan atau fenomena sosial. Nah, itulah kenapa sastra itu ya bermainnya bukan di garda depan, tapi yang di paling belakang. Tapi di belakang itu kita nggak bukan kitanya ngapa-ngapain, ya bukannya kita tidak ngapa-ngapain, tetapi kita di sana kita melihat, kita mengkaji, kita membaca, kemudian dengan teori yang kita punya, kita menginterpretasikan apa-apa saja, kata-kata apa saja, dan menganalisis kemudian mendapatkan hasil gitu. Ternyata lagu Memories yang menurut saya ya cuman lagunya One Piece ya, ternyata itu bisa dikaji sampai memberikan pesan kepada tidak hanya kepada anak ya, tetapi kepada orang tua juga. Karena ternyata inner child itu juga tumbuh ya, tumbuh bukan karena anak ya, tetapi juga karena adanya peran orang tua di situ. Karena parenting itu juga ternyata jadi salah satu eh, faktor anak itu bisa tumbuh dan berkembang seperti itu. Nah, lingkungan pun juga sama gitu ya. Tapi kan yang punya kewenangan atau yang punya eh, apa minasang yang punya eh, tugas utama kan tetap ya anak kecil itu kan di bawah eh, pantauan orang tua. Jadi mau lingkungannya dia seperti apa, sekolahnya dia bagaimana, tetap yang punya andil tetap orang tua. Jadi lagu ini juga memberikan aware kepada saya dan saya juga memberikan informasi kepada Minasang kalau kita menjadi seorang orang tua, kita menjadi seorang bapak atau menjadi seorang ibu, kita harus tahu keadaan anak-anak kita itu seperti apa gitu ya, ada nggak yang ditutup-tutupi dari mereka dan kita juga harus memberikan sesuatu kepada mereka itu yang memang digunakan saat mereka nanti besar gitu ya. Jadi jangan jangan sampai kita malah menjadi toksik ya, parent yang toksik seperti itu. Karena sebenarnya sadar atau tidak sadar semua itu turun-temurun Minasang. Jadi eh, misalkan saya menjadi toxic parent itu mungkin karena disebabkan orang tua saya juga punya seperti itu. Dan saat saya menjadi toxic parent itu juga akan memberikan efek kepada ini ya, memberikan efek kepada anak saya kelak misalkan seperti itu. Itu nggak akan pernah selesai, nggak akan pernah terputus kalau tidak ada yang memutus gitu loh, nggak ada yang aware sama itu semua. Jadi eh, sastra adalah media untuk mengkomunikasikan semua itu, ya kan? Kayak misalkan orang, alah mental health kayak gitu kan ya, harus baca buku, nggak harus baca buku. Dalam sastra itu kita banyak menemukan kok masalah-masalah mental health kayak gitu. Lagunya kan sederhana toh, memoris, tetapi ternyata setelah dikaji lebih mendalam, kita lihat maknanya lebih luas lagi, lebih spesifik lagi, ternyata oh ada hubungannya ini sama kesehatan mental sama inner child juga. Jadi kita, oh ternyata lagu itu nggak cuma sekedar lagu ya. Lagu itu juga memberikan pesan kepada kita untuk apa gitu loh, untuk melakukan sesuatu hal apa. Setidaknya kita tahu bahwa yang namanya anak kecil itu banyak sekali menyimpan yang namanya luka batin kayak gitu ya. Dan itu juga kita harus ketahui gitu loh. Jadi saat nanti kita menikah ataupun sudah menikah dan punya anak, kita tidak menjadi toxic parent ya. Kita harus punya komunikasi yang baik seperti itu ya. Karena memang eh, apa ya misalnya penelitian saya memang rata-rata mengerucutnya memang ke arah keluarga sih. Jadi lebih ke komunikasi keluarga tentang apa namanya sosiologi keluarga gitu ya. Jadi kalau Nasang lihat emang mengarahnya ke sana. Jadi bagaimana sebenarnya seorang apa namanya Minasang seseorang itu bisa ya istilahnya gini, generasi yang baik atau anak yang memiliki pribadi atau karakter yang baik itu pasti dihasilkan dari sebuah keluarga yang baik juga kayak gitu. Jadi untuk bisa membangun generasi yang baik ya kita harus membuat atau membina sebuah keluarga yang baik juga seperti itu. Ya, dan itu semua juga mungkin bagian dari inner child saya juga kayak gitu. Jadi eh, mungkin ya ada yang perasaannya gitu, ah ternyata kalau zaman sekarang ada yang menyebutnya ini ya, keluarga kamu keluarga apa nih ya, keluarga cemara atau keluarga
bukan bukan keluarga cemara kayak gitu. Jadi keluarga cemara itu di diasosiasikan atau disimbolkan sebagai keluarga yang harmonis ya. Ada ayahnya, ada ibunya, hubungannya saling 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 terkomunikasikan dengan baik meskipun mereka dalam kondisi yang tidak berkecukupan ya. Jadi keluarga cemara ya pasti minasan sudah tahu film yang diadaptasi dari cerita pendek juga, cerita bersambung juga seperti itu minasan. Ya, jadi harapan saya ini membukakan pikiran Minasang, membukakan wawasan Minasang bahwa yang namanya lagu atau lirik lagu itu juga punya potensi untuk apa namanya ya dikaji gitu loh. Jadi Minasang jangan 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 ini ya, jangan apa alah lirik lagu tuh ya buat fun aja sensei. Enggak loh. Maksudnya kalau kita benar-benar mengkaji, ternyata kita bisa mendapatkan hal yang begitu menarik dan itu bisa mengedukasi gitu. Apalagi lagu kan enak ya dibuat media untuk belajar gitu ya. Maksudnya Minasang bisa menjadi maksudnya sastra itu tidak harus jadi sastrawan gitu loh. Minasang bisa jadi ahli ahli atau misalkan Minasang jadi lebih aware terhadap kondisi-kondisi tertentu gitu ya. Tergantung Minasang mau melangkah di bidang yang mana. Apakah di urusan mengenai apa namanya lingkungan ya ataukah tentang gender ataukah tentang keluarga ya kebetulan kalau saya memang mengarahnya ke sana hubungannya sama dunia keluarga ya seperti itu. Nah ini adalah sedikit sekali ya Minasang materinya, tetapi harapan saya bagi Minasang yang pengen mengambil lirik lagu, mengkaji lirik lagu, eh, sebenarnya lirik lagu itu juga tidak yang apa ya. Kadang-kadang orang mikir "Kan sastranya di mana lirik lagu itu gitu kan ya. Tapi ya itu tadi kalau kita bisa menghubungkan dengan dunia kita, dunia sekarang, permasalahan-permasalahan sosial zaman sekarang, apalagi Gen Z ya. Gen Z kan selalu banyak problem tuh, problem sosial maupun problem mental. Nah, itu juga tidak masalah menurut saya. Jadi menurut saya itu di dunia sastra ya, bukan sesastra apa, tetapi selagi itu mempunyai hasil yang memang baik untuk dianalisis, baik untuk dikaji, ya saya rasa tidak masalah untuk bisa dikaji. Ya, begitu Minasang untuk materi mengenai kajian lirik lagu. Ini hanya bagian pendek ya, Minasang. Kalau makin dalam lagi, maksudnya secara teoretis lebih mendalam lagi, saya takutnya Minasang tambah pusing gitu ya. Jadi ini bagian lah. Jadi setidaknya Minasang tahu, oh kalau lirik lagu itu saya bisa meneliti apa dan cara cara saya menganalisis bagaimana. Gitu ya, Minasang. Oke. Kemudian saya lanjutkan lagi terkait dengan eh bentar. Oke, saya lanjutkan lagi terkait dengan ini ya, Minasang, untuk penugasan ujian akhir semester dan penjelasannya. Nah, ini adalah tugas Minasang untuk UAS. Jadi saya jelaskan agar Minasang juga lebih paham dan lebih baik ya mengerjakan ujiannya. Jadi untuk UAS tugasnya Minasang adalah membuat ulasan esai ya tentang oh Subimasen kok UTS sih saya ganti ya Minasang. Ya sebentar UAS ya Subimasen. Nah ini ya. Jadi untuk ujian akhir semester, Minasang eh, tugasnya atau proyeknya adalah membuat esai kajian. Ini saya ganti ya, karena setelah saya pikir kalau Minasang harus film, nanti Minasang terbatas. Jadi
Eh, ya, jadi boleh apapun itu, ya, tidak harus film. Yang pertama, mahasiswa memilih dan menentukan prosa, lirik lagu, film, anime Jepang yang akan ditelaah. Tapi bebas ya ini ya, minasang. Jadi saya sampaikan lagi bebas. Nah, kemudian mahasiswa mengkaji dengan memilih bidang teori sastra berikut. Tapi ini juga bebas karena saya mikirnya Minasang sudah menentukan topik ya, jadi bisa menggunakan topik yang Minasang pakai. Itu untuk juga untuk membantu Minasang untuk lebih mendalami topik yang sudah Minasang buat. Kemudian nah, bagaimana Sensei kalau topik kami yang sudah disampaikan ke Sensei di mata kuliah metode dan apa namanya penulisan ilmiah, kalau itu bukan sastra, bagaimana Sensei? Minasan silakan mengambil bebas, ya, mengambil lirik lagu, prosa atau yang lain, film juga secara bebas, tidak harus dibuatkan topik, ya, jadi secara bebas saja. Kemudian mahasiswa menelaah sesuai dengan aspek-aspek berikut. Yang pertama, mahasiswa meneliti atau menganalisis mengenai dimensi karakter tokoh. Ya, ada dimensi fisik, dimensi psikis, dan dimensi sosial. Kemudian yang kedua, mahasiswa menelaah latar sosial budaya. Yang ketiga, analisis sesuai pilihan teori. Ya, di sini ada tawaran-tawaran ya. Jadi bagi yang sudah punya topik, silakan menggunakan topiknya masing-masing. Yang sastra ya. Tapi bagi yang budaya atau yang linguistik, minasan silakan bebas ya, bebas memilih ya, memilih. Kalau misalkan bingung, jadi saya kayaknya mau mengkaji ini, tapi saya bingung yang dikaji apanya. Silakan bisa komunikasikan dengan saya. Kalau ternyata lebih dari 2 mahasiswa, nanti saya akan apa namanya, akan saya buatkan Zoom tambahan seperti itu. Ya, tapi kakuning ya, minasan silakan kakuning. Ya, jadi saya ingatkan lagi bagi yang sudah punya topik sastra bisa menggunakan topiknya masing-masing. Tapi kalau mahasiswa tersebut ternyata pilihannya di luar sastra, silakan Minasang bisa bukan membuat topik ya, tetapi memilih karya sastra lalu Minasang kira-kira teorinya apa kayak gitu. Oke, yang seterusnya ini nanti mengikuti ya Minasang apa namanya secara teknis. Kemudian ini saya ingatkan pengumpulannya untuk esai kelas karyawan Sabtu tanggal 13 Juli 2024 pukul 12. Jadi kurang lebih Minasang ada waktu 1 bulan, jadi silakan Minasang mulai mengerjakan. Ya, terus di sini saya juga sudah menyiapkan template-nya. Jadi seperti biasa, tuliskan nama, NIM, sebagainya. Kemudian A, judul produk sastra Jepang. Judulnya apa? Ya, bukan judul topik ya ini ya yang A, tapi judul dari objeknya kalian. Film kah, anime kah, lirik lagu kah, apapun itu tuliskan di bagian yang A. Saya sih kalau double gimana? Misalkan saya melakukan perbandingan ya tulis dua-duanya. Terus yang B, dimensi karakter tokoh utama. Nah, sebenarnya di sini bukan tokoh utama ya, tetapi lebih ke tokoh yang sekiranya berkaitan dengan objeknya Minasang. Jadi kalau Minasang lebih mengarah ke objek, misalkan gini, Sensei, saya kan punya objeknya film. Film itu tokohnya banyak, Sensei. Tapi yang mau saya kaji sebenarnya bukan tokoh utamanya, tapi tokoh tambahannya. Nah, berarti yang Minasang tulis di sini ya tokoh yang mau yang apa ya, yang mendekati kajiannya Minasang. Ya, misalkan tokohnya itu 2, laki-laki dan perempuan yang saling jatuh cinta, tapi topiknya Minasang itu lebih mengarah ke perempuannya. Ya sudah, berarti tokoh perempuan itu yang Minasang kaji, ya. Nah, jangan lupa dimensi fisik, dimensi psikis dan dimensi sosialnya ya. Nanti saya ada contoh di bawah, nanti Minasang bisa ikuti contohnya. Saya jelaskan juga contohnya nanti ya. Kemudian C, latar sosial budayanya. Ya, yang D, analisis sederhana sesuai dengan topik dan teori. Nah, bagi yang tidak punya, yang belum punya topik, ya, maksudnya bukan bukan memilih sastra sebagai topiknya, silakan mengkaji secara sederhana. Boleh di luar itu ya, boleh amanatnya, boleh latarnya, atau latar sama tokoh sudah dibahas, mungkin Minasang bisa membahas amanat atau membahas tentang tema juga nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, kemudian ini saya kasih contoh untuk menganalisis
film ya. Kebetulan juga penelitian saya juga ya, seperti ini ya contohnya Minasang. Nah, ini ya filmnya harus seperti ini ya cara penulisannya ya. Mau itu film, novel, anime dan sebagainya, sebutkan dulu bentuknya apa. Film animasi, puisi, lirik lagu atau apa. Kemudian judulnya, ini sumimasen belum saya italik. Nah, judul filmnya, karyanya siapa, terus dalam kurung tahunnya. Kalau Minasang punya dua, misalkan yang dianalisis dua film atau dua karya yang berbeda, tulis dua-duanya. Berarti misalkan film Manbiki Kazoku karya Hirokazu Koreda tahun 2018 dan ya, dannya apa? Misalkan sama-sama film ya berarti dan film apa, karya siapa, pada tahun, diproduksi pada tahun berapa. Seperti itu ya. Kemudian yang B, dimensi karakter tokoh utama atau tokoh pendukung yang sesuai dengan topiknya Minasang. Di sini saya hanya mengkaji ya tokoh Shota saja. Boleh silakan Minasang kalau mau dikasih screenshot ya memperlihatkan tokohnya ini seperti apa. Jadi ya Minasang boleh. Tapi kalau misalkan sensei saya kan yang diteliti kan apa namanya cerpen atau novel, jadi kan nggak kelihatan tuh tokohnya seperti apa ya nggak perlu. Tapi kalau anime atau film yang benar-benar divisualisasikan, diperlihatkan saja. Nah, ini adalah contoh kalau Minasang mau meneliti fiksi, ya. Jadi bisa narasi, bisa film, bisa anime. Nanti untuk yang lirik lagu, saya buatkan contoh yang lain. Beda, template-nya beda. Ya, kan nggak mungkin ada tokoh juga ya dalam lirik lagu. Maksudnya tokohnya kan nggak cuma, kan kata-kata kalau lirik lagu itu tokohnya kan satu. Nah, ini ya, dimensi fisik, dimensi psikis, dimensi sosial, ya, terdeskripsi dengan baik, ya, rapi dan baik, ya. Ini juga contoh yang saya buat ini juga apa ya, buat Minasang gini loh, maksud saya bikin kasih tahu, bikin tugas itu kalau rapi, ya, rapi juga senseinya juga gampang untuk menilai, untuk mengkoreksi gitu ya. Jadi buatlah yang serapi mungkin dan sesuai dengan template, ya. Oke, ini ya. Dimensi fisik adalah bagaimana keadaan fisiknya. Ya, dia gendernya apa, jenis kelaminnya apa, umurnya kira-kira berapa. Kalau di film disebutkan ya mengikuti di film, tapi kalau tidak dari kegiatannya itu menunjukkan apa, ya. Terus tubuhnya, keadaan tubuhnya seperti apa, kurus, gemuk, ya, rambutnya seperti apa, ya, sedikit panjang di sini ya, dan sering menggunakan kaos atau jaket, ya. Tokoh Shota memiliki kemampuan berlari yang cukup baik ya. Keadaan fisiknya ya. Jadi fisiknya itu seperti apa. Terus psikisnya berarti mentalnya, caranya dia berpikir, caranya dia menghadapi permasalahan itu seperti apa. Ya, ini pendiam, tertutup, introvert, extrovert. Ya, terus hubungannya dia dengan teman-teman orang luarnya itu seperti apa, dekat atau tidak, ya. Terus kecerdasannya bagaimana. Kalau dia sekolah dia di sekolah itu populer secara akademik atau tidak, nah itu dijelaskan di dimensi psikisnya. Nah, di dimensi sosial, di sini menceritakan bagaimana keadaan sosialnya Shota, ya bisa dilihat dari keluarganya. Kalau di sini saya melihat memiliki kedudukan sebagai anak laki-laki yang ditemukan oleh pasangan Osamu Shibata dan Nobuyo Shibata di sebuah pusat perjudian. Jadi Shota ini merupakan anak temuan ya, anak temuan yang ditemukan oleh Osamu dan Nobuyo di tempat pusat perjudian ya. Tubuh Shota yang kurus dengan penampilan yang seadanya memperlihatkan bahwa Shota merupakan tokoh yang masuk dalam kelas sosial menengah ke bawah. Hal ini juga didukung dari keluarga Shota yang menjadi penguntit barang-barang. Karena judulnya aja sudah Manbiki ya, Manbiki Kazoku. Jadi intinya film ini menceritakan tentang keluarga penguntit seperti itu. Kemudian di sini latar ya, latar sosial budaya. Nah, latar sosial budaya di sini saya mengambil latar tempat ya, tapi juga saya hubungkan sama budayanya juga. Ya ini ya, saya ambil tiga. Minasa silakan mau ngambil berapa boleh atau satu, tapi itu mendukung juga nggak apa-apa. Karena di sini saya mau mengarah ke bagaimana keadaan struktur keluarganya. Jadi saya ambil yang profesi-profesinya ya, jadi budaya, maksudnya tempat dan budaya profesi yang diperlihatkan dalam film. Jadi di sini yang pertama tentang pekerja konstruksi, ayahnya ya, pekerja konstruksi, terus Nobuyo ya sebagai pekerja laundry,
dan Aki sebagai pekerja seks komersil. Di sini saya tidak kasih apa namanya, tidak kasih screenshotnya karena terlalu dewasa ya Minasang. Ya sebenarnya nggak masalah ya dalam sastra. Maksudnya itu kalau mendukung ya nggak masalah. Tapi ini agar Minasang lebih apa ya? Saya lebih baik seperti ini karena ini tugas juga ya. Nanti Minasa bisa baca sendiri. Intinya dalam latar sosial budaya ini, Minasa menjelaskan apa hubungan latar dengan topiknya Minasang. Itu. Nanti Minasa bisa baca sendiri ya contohnya. Nggak harus saya bacakan satu-satu. Ya, saya sudah menjelaskan. Kemudian yang D, analisis sederhana sesuai dengan topik dan teori. Nah, kalau Minasang sudah punya topik, ya silakan tuliskan topiknya di situ. Topik yang diangkat dalam film ini adalah apa? Kalau di sini saya mengangkat tentang fungsi keluarga dalam film Wanbiki Kazoku karya Hirokazu Koreda. Berdasarkan topik yang dibahas, maka pendekatan yang digunakan yaitu sosiologi sastra dengan spesifikasi sosiologi keluarga menggunakan teori fungsi keluarganya William Goode. Ya, tapi kalau Minasang belum menemukan teori, ya pakailah teori yang ada dulu. Ya, terus kalau Minasang tidak punya topik, pakailah analisis struktur biasa juga nggak masalah. Ya, tapi ini kemudian maksudnya gini loh. Minasang yang apalagi yang sudah punya topik ya, maksudnya Minasang sudah punya topik. Nah, topik itu kalau tidak Minasang pakai, tidak Minasang apa namanya? Kembangkan kan mandek tuh. Jadi kan mending buat tugasnya yang bagus sekalian biar Minasang sudah kebayang penelitian Minasang ke depan itu mau seperti apa. Lalu dalam William Goode, saya temukan teori bahwa yang namanya fungsi keluarga itu ada 6, yaitu fungsi afektif, fungsi perlindungan, sosialisasi, reproduksi, ekonomi, dan penentuan status. Nah, di sini karena saya analisis pendek, ya, tidak semuanya saya analisis, saya hanya ambil satu saja, yaitu untuk fungsi penentuan status. Nah, terus kemudian di sini saya gunakan datanya berupa kutipan, bukan berupa gambar atau screenshot, kayak yang atas ya. Jadi saya bagi yang atas itu menggunakan data dalam bentuk screenshot karena film, tapi yang bawah saya menggunakan data kutipan. Ini juga sebagai contoh buat Minasang, tidak semua data itu dalam bentuk kutipan. Kalau film ya, film atau anime, tidak harus dalam bentuk kutipan atau semuanya dalam bentuk gambar. Kita bisa memilih salah satu. Ya, data kutipannya seperti ini sudah saya ambil dalam bahasa Jepang dan saya sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, Koreda 2018 menit keberapa? Di sini sudah saya tulis juga sumbernya ya. Jangan lupa sumber. Terus kemudian analisisnya seperti ini. Ya, berdasarkan data kutipan satu, tokoh Nobuyo memiliki prinsip bahwa seorang ibu dapat dipanggil ibu tanpa harus mengandung atau melahirkan seorang anak. Bentuk kasih sayangnya terhadap Yuri tidak diperlihatkan dari kemampuan Nobuyo untuk mengandung, tetapi bagaimana ia memberikan kasih sayang yang tulus terhadap anak tersebut ya Yuri. Fungsi penentuan status dalam keluarga fungsi penentuan status dalam keluarga pada film tidak terlihat secara biologis. Hal ini diperlihatkan dari tidak adanya pengakuan yang pasti mengenai status dari setiap anggota keluarga. Fungsi ini terlihat, namun fungsi ini terlihat dari penentuan status gender yang dapat ditunjukkan pada hubungan Shota dan Aki. Struktur keluarga dengan konsep living together memberikan kritik kepada keluarga pada umumnya, yaitu penentuan status secara fungsional dan melampaui batas-batas biologis. Kayak gitu. Jadi intinya, kamu tuh nggak harus melahirkan loh untuk bisa dipanggil ibu, kayak gitu. Ya, nah, ini contoh untuk yang fiksi ya, Minasang, untuk yang film atau yang prosa, novel dan cerita pendek. Kemudian di sini contoh beda ya. Ini kalau yang lirik lagu atau puisi, judul produknya apa? Di sini saya pakai lagu yang paling gampang yang semua orang pasti tahu ya, Mirai E, Miroro. Nah, saya kasih kutip kelupaan. Oke, yang pertama judulnya apa? Satu lagu saja ya, kalau Minasang mau mengkaji lagu. Ya, ini untuk tugas ya, tapi kalau untuk skripsi ya nggak boleh satu. Terus jangan lupa ya, teks aslinya, kalau lagu kan sedikit, tulis semua lah ya, tampilkan semua. Lirik lagu bahasa Jepang, kemudian terjemahannya juga. Nah ini ya. Nah kemudian yang Minasang harus lakukan adalah menganalisis
makna, diksi ya. Kayak contohnya yang tadi saya jelaskan di awal. Tidak harus semua ya. Nanti misal semua bait ya sensei, nggak usah. Tapi data aja. Di sini saya menggunakan 3 data atau 3 bait. Kalau minasang kira-kira yang bisa cuman 2, ya janganlah. Minimal 3 lah ya. Gitu ya. Oke, ini ya analisis maknanya sama seperti yang sudah saya contohkan di awal tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis sederhana sesuai dengan topik dan teori. Nah, topik yang saya ingin angkat di sini adalah ikatan ibu dan anak dalam lirik lagu Mirai E. Nah, di sini saya menggunakan teorinya Lamana tahun 1998. Jadi teori hubungan ibu dan anak. Di sini ada sedikit teorinya. Kemudian hasil analisisnya seperti ini. Ya. Nanti Minasang bisa baca sendiri. Itu. Ya, sudah jelas ya Minasang. Jadi sudah ada 2 contoh. Silakan kalau Minasang mengambilnya yaitu objek materialnya yaitu film, narasi, prosa, cerita rakyat, cerita pendek, anime, film pendek, drama, ya. Itu berarti ikut yang contoh yang pertama. Tapi kalau Minasang mengambilnya puisi, lirik lagu, Minasang ikut ambil yang kedua. Yang contoh yang kedua ini ya. Oke, saya rasa begitu. Silakan nanti saya umumkan setelah video ini rilis, saya umumkan di grup, WA grup. Kemudian setelah itu saya akan eh, silakan Minasang kalau misalnya ada pertanyaan, ada kesulitan, silakan bisa eh, Kak Kuning. Dan apabila ternyata Minasang masih kesulitan atau ada yang di luar sastra ternyata agak bingung, maksudnya topiknya bukan sastra tapi bingung menentukan karyanya, kalau lebih dari 2 orang nanti saya buatkan Zoom khusus, kita diskusi di situ. Minasang silakan kalau yang masih bingung kita bisa komunikasi lewat Zoom ya gitu. Tapi saya dikonfirmasi dulu gitu ya. Hai Minasang, kira-kira seperti itu. Silakan mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar. Saya sudah jelaskan semuanya. Dan saya sudah tidak punya hutang materi lagi ya. Materinya sudah saya jelaskan semua. Mulai dari teori-teori, iya ya, teori-teori di awal tentang ekologi, gender, ekofeminis, stilistika, semiotika sudah. Terus kajian-kajiannya ya, mulai dari kajian cerita pendek, kajian cerita rakyat, terus kemarin kita film ya, audiovisual sampai hari ini kesempatan ini terakhir saya menjelaskan mengenai lirik lagu dan puisi, tapi saya ambil lirik lagu aja karena itu yang lebih sering dipakai mahasiswa untuk meneliti. Baik, Minasang, mungkin cukup sampai di sini untuk penjelasannya. Harapan saya Minasang bisa mengerjakannya dengan baik dan benar dan tentunya tepat waktu sesuai dengan batas yang sudah ditentukan. Baik begitu Minasang, Otsukare sama Testa.